Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengulas. Dulu kita bahas fikih prioritas, terus fikih ketika lupa. Sekarang masih fikih lagi. Pokoknya spesialis fikih. Kita bahas fikih adat dan urf. Adat yang dimaksudkan tentang perkara non ibadah. Sedangkan urf itu kebiasaan masyarakat setempat yang sudah mentradisi atau yang dijadikan standar di masyarakat tersebut. Dalam beberapa hukum urf nanti jadi patokan. Terus ada ditambahkan karena adat ini perkara non ibadah, kita kaitkan dengan perkara ibadah. Berarti 3 hal yang kita bahas. Kaidah fikih tentang adat, kaidah fikih tentang ibadah, kaidah fikih tentang urf. Jadi 3 yang kita akan bahas. Baik, kita mulai ya. Hukum asal adat, monggo Mas Deni baca. Hukum asal adat. Dalam kaidah disebutkan, hukum asal untuk masalah adat atau kebiasaan manusia adalah boleh. Ibnu Taimiyah berkata, hukum asal adat atau kebiasaan masyarakat adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya. Yang dimaksud adat adalah yang biasa dilakukan jiwa yang baik dan muamalat yang dilakukan orang yang istiqomah agamanya, baik muamalat pada diri sendiri maupun orang lain. Atau kita dapat katakan adat di sini adalah sesuatu yang bukan bentuk mendekatkan diri kepada Allah atau bukan ibadah. Demikian dijelaskan oleh Syekh Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiki, seorang guru besar fikih di kuliah syariah di Universitas Qasim, dalam kitabnya Syarah Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah halaman 148. Baik, kita lihat hukum asal adat. Kaidahnya al-aslu fil adati al-ibaha. Hukum asal untuk masalah adat, kebiasaan manusia, perkara non ibadah itu boleh. Kita makan, hukum asalnya boleh. Kita tidur, hukum asalnya boleh. Kita jalan-jalan, hukum asalnya boleh. Kita traveling, hukum asalnya boleh. Perkara non ibadah semua tuh. Atau ada perkataan dari Ibnu Taimiyah di bawah, wal aslu fil adati la yuhdhar. La yuhdharu minha illa ma hadharahullah. Hukum asal adat, kebiasaan masyarakat adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya. Jadi selama tidak dilarang, adat atau kebiasaan ini tidak masalah. Berarti kita terjemahkan adat itu bisa dengan kebiasaan, bisa dengan perkara non ibadah. Namun saya lebih cenderung karena pengertian di bawahnya tadi sudah disebutkan, ya, adat itu perkara non ibadah.
Nah, perkara non ibadah ini baru jadi masalah ketika tadi disebut Ibnu Taimiyah, kalau kebiasaan ini dilarang. Namun kalau tidak dilarang semuanya bebas. Contoh misalnya apa ya? Tidur, ada tidur yang dilarang. Apa, Pak? Tidur menjelang maghrib. Haram apa makruh apa? Makruh. Nggak sampai. Apa? Ada tidur yang dilarang? Mubah tidur. Tidur ba'da subuh. Makruh. Haram? Makruh. Kalau butuh gimana? Atau cara tidur? Nah, itu. Cara tidur dilarang tadi. Salah satunya apa tadi? Tengkurap. Itu kan ada dalil larangannya. Duduk, sekarang duduk. Duduk kan boleh, ya kan? Cara duduk yang bagaimana yang tidak boleh kalau begitu? Ada? Memeluk dengkul ketika di masjid. Nah, pas khutbah Jumat, kakinya memeluk lutut. Boleh. Sandaran. Boleh. Oh, dua tangannya di belakang. Satu tangan. Dua tangannya gini ya. Dua-duanya. Bukan dua-duanya Pak Anto. Kiri. Yang kiri. Tangan kiri saja. Tangan kirinya di belakang. Tahu kan tangan kanan nggak apa-apa. Dua tangan boleh. Tangan kiri jadi tumpuan gini. Nah, itu pernah ditegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu duduk. Ya, itu cara duduk. Makan. Apa? Cara makan, tangan kiri. Apalagi berdiri tidak sampai haram. Jalan, waduh, jalan apalagi, saya kasih contoh hadisnya nanti. Coba nanti kalau ada kitab Riyadhus Shalihin, Bu Medi punya, nanti kasih saya tunjukin hadis-hadisnya semuanya itu. Riyadhus Shalihin. Itu ada bab khusus di Riyadhus Shalihin itu bahas tentang itu. Apalagi makan, cara makan. Tadi tangan kiri. Apalagi? Oh, ambil yang jauh punya teman. Nah, makan bareng-bareng ya kan. Biasanya ini kalau makan makanan Arab itu. Kapsha ini satu nampan besar kan. Nah, punya teman ayamnya situ masih ada tuh, dia ambil diam-diam itu. Itu ambil yang jauh. Padahal suruh makan yang ada di sekitar dulu. Apalagi makan lagi yang masalah? Tiup. Makanan yang panas atau minuman yang panas ditiup. Ya, tidak boleh. Apalagi kaitannya makan lagi. Apa? Menyisakan makanan. Belum tentu. Apa? Tidak pakai bismillah ketika makan. Karena nanti setan akan ikut makan bersamanya tadi. Tidak makan bismillah, kan pernah ada kisah itu, ada seorang laki-laki sejak awal sampai di tengah-tengah tinggal satu suapan, dia tidak baca bismillah. Kemudian sudah tinggal satu suapan, dia mau makan, baru dia ingat, dia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Langsung Nabi tertawa, ini orang ini tinggal satu suapan lagi baru dia ingat baca bismillah. Maka Nabi SAW bilang, seandainya dia tidak ucapkan tadi, itu tadi pas dia ucapkan, setan lantas muntahkan semua apa yang ada dalam perutnya tadi. Berarti karena tidak baca apa? Bismillah. Jadi sederhananya ketika kita makan baca bismillah. Selesai makan, Alhamdulillah. yang panjang apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Apa faedahnya yang bacaan yang panjang ini? Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kalau yang singkat tadi apa? Alhamdulillah. Jadi sederhana, mulainya dengan bismillah, selesainya baca alhamdulillah. Nah, itu contoh. Adat-adat tadi asalnya boleh, namun syariat kasih aturan-aturan tertentu saja. Bebas sebenarnya kita makan itu. Namun kalau ada aturan tertentu dilarang dalam syariat, kita tinggalkan karena larangan ini. Kita tidak ikuti
ya larangan ini karena dilarang. Namun yang tidak dilarang boleh kita lakukan. Kebiasaan ini boleh kita lakukan. Tidur bagaimanapun boleh. Nah, sekarang coba baca perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya baca Arabnya dulu. Wa man 'adatu fahiya ma'tadahun nas fi dunyahum mimma yahtajuna ilaihi wal aslu fihi adamul hazri. Fala yahdhuru minhu ila ma hadarahallahu subhanahu wa ta'ala. Baca. Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya. Nah, kecuali jika Allah melarangnya, baru hal tersebut dilarang. Kalau tidak ada larangan, berarti hukum asalnya apa? Boleh. Contoh. Ini dulu ini saya anti seperti itu. Karena kebiasaan makan itu biasanya setelah rampung makan, kalau pakai sendok garpu dibalikkan gitu kan. Itu waktu dulu awal-awal ngaji itu orang-orang ingatkan saya itu kamu tuh tasyabbuh sama orang-orang kafir. Saya langsung sejak itu mulai tanda tanya ini tasyabbuh dari mana? Tahu tasyabbuh ya? Nah, nyerupai ya. Mulai aduh terus kok sendoknya saya nggak balik gini. Ya kok kayak biasa aja gitu, dibiarin aja gitu. Ya mulai lama belajar, nah baru saya dapat ini. Kan tidak ada dalil yang melarang. Kalau bilang tasyabbuh juga nggak sampai tasyabbuh, karena itu bukan ciri khas orang kafir juga. Maka kembali ke hukum asalnya tadi. Yang tadi kita bahas, ya kata Ibnu Taimiyah, hukum asal kebiasaan tadi selama tidak ada larangan berarti apa? Boleh. Sama juga dalam hal pakaian. Ini pakaian. Kalau dulu itu baru awal-awal dulu mungkin berawal ngaji, beberapa hal itu sampai jadi dilarang-larang ketika itu. Contoh dulu waktu saya awal-awal kuliah itu masalah pakai jas. Jas itu dituduh lagi tasyabbuh lagi sama. Karena nggak tahu hukumnya, jadi kita cuma ikut kata orang saja. Waduh, berarti saya besok kalau wisuda atau apa saya nggak boleh pakai kayak gitu lagi. Ternyata kalau kita lihat ya memang nggak ada masalah kayak gitu. Mau bilang tasyabbuh itu punya syarat. Yang pertama, itu ciri khas orang kafir. Tasyabbuh ya. Itu ciri khas orang kafir. Terus yang kedua, kalau orang muslim memakainya, maka ia dinilai sebagai orang kafir pula. Berarti kalau itu jadi suatu yang sudah ma'ruf di tengah kaum muslimin, maka tidak ada masalah. Kita kalau pakai, kita dengan orang kafir nggak ada beda. Orang nilai, itu biasa saja. Sama seperti jas kan saat ini. Iya kan? Apa itu jadi ciri khas kalau orang pakai jas tadi dapat dituduh kafir gitu? Kita nilai dari jauh. Ini orang kafir nih lewat nih pakai jas nih. Gitu langsung dituduh? Enggak. Bahkan pakai pecis pun dia masuk masjid juga pakai jas kayak begini juga. Ustaz-ustaz pakai kayak gitu juga sudah wajar-wajar saja kan? Gak jadi titik pembeda di situ. Maka kembali ke hukum asalnya berarti boleh karena tidak ada dalil melarang. Contoh apa yang jadi ciri khas? Apa? Topi santa. Terus apa lagi? Nah, kalung salibnya. Kalau kalung salib sudah jelas sekali itu. Ada yang pakai kan kita langsung nuduh. Oh enggak itu Nasrani dia. Sudah jelas. Itu sudah tasyabbuh luar biasa itu. Ya, itu sudah tasyabbuh luar biasa. Sudah nekat itu. Bukan hanya topi santa aja. Topi santa mungkin karena dia pegawai dia nuruti saja majikannya. Namun ini beda. Maka kembali ke hukum asal tadi. Ini bukan ciri khas orang kafir. Juga tidak jadi pembeda antara kita dengan mereka kan. Maka asalnya berarti ke masalah ini tadi. Hukum asalnya boleh. Sama dengan kita untuk berpakaian sehari-hari. Termasuk pakaian kita sholat juga.
Ini terutama laki-laki ya. Kalau ibu-ibu punya aturan sendiri. Boleh nggak pakai sholat lengan pendek begitu? Kayak Pak Anto ini bajunya gitu, boleh nggak? Boleh saja. Nggak ada dalil melarang tuh. Ya. Apa kita harus dengan pakaian yang laki-laki harus gamis putih itu jubah besar dari atas sampai bawah? Harus? Enggak. Justru kalau nganggap seperti itu harus dan ini bentuk ibadah tersendiri, wah itu dapat terjatuh dalam perkara bid'ah itu. Menganggap ini lebih afdol daripada yang pakai lengan pendek kayak Pak Anto ini. Ini lebih pahalanya luar biasa, yang itu enggak. Berarti dia kan punya keyakinan sendiri, keistimewaan sendiri di situ. Ini enggak benar. Maka kadang sebagian orang itu identikkan kalau hijrah ngaji pakaiannya berubah. Enggak juga. Tergantung. Kalau pakainya rapi, dia pakai untuk sholat, ya sudah. Seperti itu pakaiannya. Tidak mesti dia merubah pakaiannya yang ada begitu kesehariannya, enggak. Ya, dalam masalah pakaian enggak diatur. Yang penting tidak ada yang melanggar syariat. Apa contohnya pakaiannya melanggar syariat? Laki-laki dulu. Apa? Gambar tadi. Apa lagi? Sutra. Warna apa yang enggak boleh laki-laki? Merah polos dari atas sampai bawah. Nah ini kalau ini merah campur-campur nih. Ini nanti tuduh saya lagi. Ini campur-campur corak nih. Merah polos, atas sampai bawah merah semuanya, Pak. Ada hadisnya. Atas sampai bawah. Kalau merah, kalau kuning itu dulu yang terlarang itu kuning karena zat pewarna kuningnya. Ibu nggak diatur warna ya di sini ya. Ini beda, ini laki-laki nih. Ya, yang kuning tadi itu cuma zat pewarnanya. Kalau sekarang kan sintetik semua. Sehingga nggak masuk pembahasan saat ini. Jangan bawa ke pembahasan dulu itu loh. Pakaian sekarang nggak seperti dulu lagi. Pewarnanya nggak pewarna seperti masa silam. Nanti bisa baca tentang pakaian kuning ada di website rumeso.com itu. Saya bahas dulu, ada. Itu tentang hukumnya. Ini nggak ada masalah dengan pakaian kecuali warna merah tadi untuk warna laki-laki. Kalau perempuan lebih bebas. Mesti nggak diatur ketat seperti laki-laki warna ini, warna ini, warna ini, warna ini enggak. Nah, balik lagi tadi. Berarti yang kita maksud adat itu kebiasaan. Maka hukum asalnya pokoknya boleh-boleh saja. Sampai nanti ada pelanggaran, menyelisih syariat atau ada syariat yang larang situ, maka yang dilarang ini saja yang diharamkan, yang kita tinggalkan. Selain itu boleh. Kalau ke kuburan baju hitam putih itu Ke kuburan pakai baju hitam putih, asalnya apa berarti? Diatur nggak? Syariat nggak ngatur. Nggak mesti mau pergi layat itu hitam semuanya itu enggak. Bebas. Sama nanti kalau kayak gini nanti pergi ke pantai Gunung Kidul juga nggak boleh pakai warna hijau juga, sama berarti. Itu masalah lain lagi itu. Kalau muslim putih enggak, bebas. Pakaian nggak diatur untuk layat tadi, mau takziah bebas warnanya apa. Nggak diatur. Namun sebaik-baik pakaian tetap warna putih. Nah terus baca lagi dalil kaidah. Dalil kaidah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan bagi kita segala sesuatu dan itu halal untuk dimanfaatkan dengan cara pemanfaatan apapun. Nah segala sesuatu, ada pakaian, ada tempat tinggal, asalnya boleh-boleh saja itu. Ya untuk bahannya, rumahnya itu seperti apa, boleh semuanya. Karena waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah telah ciptakan bagi kalian segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Berarti kalau Allah ciptakan asalnya semuanya boleh kita manfaatkan. Terus dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kesalahan terbesar dari kaum muslimin adalah jika ia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, namun ia haramkan karena suatu kepentingan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik.
Kalau dari hukum asal ini berarti makan dan berbagai macam makanan, hukum asalnya apa berarti? Apa dari hadis ini? Boleh atau tidak? Boleh. Selama tidak ada masalah untuk makanan tadi, maka hukum memakannya boleh-boleh saja. Tadi lihat hadisnya ya. Inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya kesalahan terbesar dari kaum muslimin adalah jika ia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan. Kan syariat diamkan. Berarti kalau tidak diharamkan asalnya kamu boleh pakai itu. Kamu boleh makan juga, boleh kenakan juga, boleh manfaatkan juga. Namun ia haramkan karena suatu kepentingan. Maka dalam sisi makanan juga demikian. Asal makanan itu hukumnya boleh. Beda kalau sudah ada kecurigaan ya. Yang jelas kalau kecurigaannya kuat. Namun kalau tidak ada, maka ketika itu hukum asalnya boleh. Mau makan juga di warung manapun, restoran manapun, asalnya juga boleh. Yang jelas kalau mau cari gampang untuk masalah makan, gak usah tanya-tanya. Makan aja. Ya, ini ada nasi goreng pinggir jalan gitu ya. Nah, malam-malam datang di situ. Boleh nggak makan itu? Boleh-boleh saja. Apalagi yang jual seorang muslim, kita husnuzon padanya. Asalnya itu husnuzon. Oh Ustadz, ini ayamnya tuh digantung pas lagi di warung itu. Iya, itu ayam kampung itu lagi digantung, nanti dia potong-potong. Nggak usah tanya-tanya juga ayamnya dapat dari mana, penyembeliannya gimana, baca bismillah ataukah tidak, yang nyembeli itu sholat apa enggak. Nggak usah. Nggak makan-makan. Ini warung-warung di kampung kayak gitu semua loh. Dia pernah ke DS sudah tahu kan. Nggak usah tanya, nggak usah repot dengan mikir ayamnya yang digantung tadi. Makan aja. Kecuali kalau kita berada di daerah yang di situ mayoritas non muslim. Terus bukan ahli kitab lagi. Non muslim bukan ahli kitab. Nah, bukan puasa aja. Daging, masalah dagingnya itu yang perlu hati-hati. Dia yang perlu waspadai itu yang dagingnya tadi. Selain itu boleh. Contoh daerah mana yang harus hati-hati coba kalau di Indonesia sendiri? Bali. Nah, Bali itu. Kalau di Papua masih mending dibandingkan di Bali. Iya kan? Papua masih ahli kitab. Ya, dibandingkan dengan Bali. Bali non ahli kitab malah. Lebih berat. Nah, ini contoh untuk makanan tadi. Nah, sekarang lihat keterangan dari Syekh Dr. Khalid Al-Musyaiki. Syekh Dr. Khalid Al-Musyaiki menerangkan, adapun yang syariat larang, maka hukumnya haram, walaupun manusia biasa melakukannya. Standar atau dobit dalam hal ini adalah setiap urf atau kebiasaan yang menyelisihi syariat, maka tertolak. Contohnya, masyarakat sudah terbiasa dalam suatu hal yang riba, sudah terbiasa dalam berbagai acara dengan suatu kemungkaran, mengambil riswah atau suap, atau laki-lakinya terbiasa memakai perhiasan emas. Nah, lihat. Ini semua kebiasaan-kebiasaan yang menyelisih syariat. Apa tadi yang pertama? Masyarakat sudah terbiasa dalam suatu hal yang riba. Satu kelompok ini ada uang mereka itu miliki. Semuanya kumpul itu untuk iuran. Namun di situ punya kesepakatan kalau uang ini itu dipinjam, maka sudah tahulah nanti kembalikannya lebih. Ya, satu kelompok ini biasanya di RT nih ya. Nah, ada simpan pinjam itu. Nah, kalau mau pinjam itu orang-orang sudah tahu, oh saya pinjam 500.000, saya kembalikan nanti ada tambahan 510. Tanpa mesti ada tulisan di situ. Ini kalau kembalikan harus ada tambahan, enggak. Sudah jadi aturan saja. Sudah berlaku kayak gitu, kamu sudah tahu sendirilah kalau pinjam di sini pasti ada tambahan. Nah, kebiasaan kayak gini tidak lagi jadi boleh. Namun karena kebiasaan ini menyelisih syariat maka terlarang. Ya, karena riba. Contoh lagi, sudah terbiasa dalam berbagai acara dengan suatu kemungkaran. Ada situ tradisi masyarakatnya, kemungkarannya ada di situ. Orang bilang maksudnya enggak apa-apa, itu kan sudah jadi adat ini. Iya, masalahnya ini adat, ada bagian-bagian yang menyelisih syariat. Yang menyelisih dihapus. Yang tidak menyelisih boleh-boleh saja. Jadi yang bukan dihapus semuanya, bukan. Yang menyelisih saja.
Terus ada lagi di situ riswah. Apa riswah? Suap. Sogok. Termasuk juga di sini semi riswah. Uang tips. Ya, apa uang tips tahu Bu? Ini tergantung juga ini tipsnya ini ya. Tips yang bagaimana yang nggak boleh? Bapak-bapak. Tips yang bagaimana yang nggak boleh? Yang pernah Nabi SAW ingatkan itu masuk hadiah ummal, hadiah untuk pekerja, pegawai. Pernah beliau ketika berada tugaskan, ada seorang ditugaskan untuk narik zakat. Tuh, kamu ambil nanti zakat di sana itu orang-orang kaya ya, bawa ke sini nanti. Sudah dapat gaji dari Baitul Mal. Dia ambil zakatnya, terus setiap orang yang dia ambil tadi kasih dia itu tips. Terus semua zakat yang sudah diambil dia serahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, ini zakat yang saya tarik. Ini bagian wahai Rasulullah. Namun maaf, yang ini bagian untuk saya. Paham? Dia sudah dapat gaji dari Baitul Mal. Nah, dia bilang, ini zakat wahai Rasulullah, yang ini bagian untuk saya. Terus setelah itu Rasulullah SAW marah besar, naik mimbar. Kemudian beliau ceramah ketika itu. Di antara kalimat beliau katakan bahwasanya coba orang tadi itu coba nongkrong-nongkrong aja di rumahnya, duduk-duduk aja di rumahnya. Mungkin nggak dia dapat tadi itu? Tambahan tadi. Mungkin nggak? Nggak. Karena apa? Itu karena kerja padahal sudah diberi oleh Baitul Mal, sudah digaji, namun dia ambil lagi tambahan itu padahal itu sudah jadi tugasnya. Sudah jadi tugasnya, dia ambil itu. Coba kalau dia nongkrong-nongkrong aja di rumahnya kata Rasul, dia bisa dapat kayak gitu. Kalimatannya kita sudah ngerti jawabannya. Oh ternyata enggak. Jelas kalau dia cuma nongkrong-nongkrong di rumahnya aja, enggak ada kaitannya dengan pekerjaannya, enggak akan dapat tuh. Nah berarti di situ ada majikan. Iya kan? Majikannya sudah kasih gaji untuk dia kerja itu. Dan dia punya sifat khianat karena ngambil tadi diam-diam. Atau dia nganggap itu jadi haknya. Terus bagaimana kalau gitu mau dihalalkan bagaimana? Oleh pekerja tadi. Bisa nggak? Bagaimana caranya? Nah, minta izin sama atasannya. Bilang ini Pak, saya ini kerja kayak gini, saya nyuci mobil. Bapak tadi itu yang mobilnya saya cuci, mungkin merasa bagus, kemudian dia kasih saya tips. Boleh nggak saya manfaatkan? Oh sudah. Atau mungkin majikannya sudah relakan saja, setiap ada yang kasih tips itu boleh-boleh saja. Tanpa ngomong lagi pada majikannya sudah bebaskan kayak gitu. Oh berarti itu hukumnya boleh. Kalau bagi kita yang beri ini nggak khawatir kayak begini, yang dia yang nerima itu yang biasanya masalah. Dia mau jujur nggak ini sama atasannya? Nah itu baru yang disebut dengan hadayal ummal. Itu semi riswah. Itu nggak sogok langsung itu. Kalau sogok itu akan merubah sesuatu. Ada yang keliru berubah jadi benar, ya kan? Ada orang yang benar berubah jadi salah gitu. Itu riswah. Kalau ini nggak ada sifat kayak begitu. Acara menyelisih syariat contohnya. Yang acara menyelisih syariat. Tuh ini macam-macam ya Pak. Satu aja. Kalau tradisi wong Jawa ya banyak itu Pak. Hah? Wayang kulit. Apalagi siraman. Kan punya keyakinan sendiri kan Pak Gun kayak gitu. Pecah telur. Nah. Apalagi juga. Ini macam-macam kan. Mandi kembang. Karena bukan masalah siram-siramnya, keyakinannya di balik itu. Seandainya dia cuma pakai pakaian Jawa saja ya, masih nutup aurat ya, dia pakai ketika acara itu ya. Yang ini dihapus, aman-aman aja kan. Dekorasinya dia buat itu khas Jawa, enggak masalah. Dia buat kayak gitu, yang penting tidak ada pelanggaran saja. Yang ini dihapus. Nah rata-rata kalau orang Gunung Kidul itu yang kayak gini-gini tadi sudah dihapus itu. Cuma ganti ceramah.
Namun masalahnya orang kota yang sudah dari dulu itu tinggalkan Jawa gitu, pingin balik lagi ke situ. Nah, lebih kayak gitu kan orang Jakarta. Kalau orang di desa Pak, sudah nggak, jarang saya temukan kayak gitu. Saya malah nggak pernah dengar itu kalau di desa saya itu nggak pernah. Hah? Pintaran desa itulah. Namun kalau di kota, wah itu jadi IO yang luar biasa kalau ada yang ngelola itu kan. Dekorasinya macam-macam, itu super mahal tuh kalau di sini. Kalau di satu malah sudah jadi biasa. Nggak ada acara besar-besar kayak gitu, nggak ada. Paling kalau mereka tersesi nikah itu cuma ada dari pihak lagi perempuan ngomong, terus ada yang ceramah, sudah acara selesai kalau sekarang. Bahkan kalau wayang-wayang tadi itu sudah, kalau di tempat saya sudah mulai terkikis tuh. Orang sudah mulai mikir-mikir lagi. Jadi acara-acara tambahannya tadi itu. Kalau dia ikuti syariat, oh ini nggak ada masalah, ini nggak ada masalah, aman-aman aja tadi. Terus apalagi sudah terbiasa dalam berbagai acara dengan suatu kemungkaran, mengambil riswah. Laki-laki terbiasa memakai perhiasan emas, nggak boleh. Baik pada jam, ada campuran emasnya, gelang, kalung, nggak boleh. Apalagi cincin kawin. Nah, ya, cincin kawin, ya simpan aja lah kalau untuk laki-lakinya. Anting juga. Nah itu ya asalnya ya. Nah kaitannya dengan adat, kita harus tadi itu kan perkara non ibadah. Perkara non ibadah berarti bebas, ya kan? Nggak diberi aturan ketat. Hukum asalnya apa? Boleh sampai ada dalil yang melarang. Nah sekarang untuk ibadah, nah, harus ada kaitannya. Tadi ada adat, terus ya kita harus terkait dengan ibadah juga. Biar nanti ibadah ini nggak jadikan posisi seperti adat. Bebas saja itu sampai nanti ada yang masalah-masalah itu, nggak boleh. Ibadah justru yang harus diperketat. Beda dengan adat perkara non ibadah tadi. Nah, coba lihat pembahasannya. Hukum asal ibadah itu harus ada dalil. Dalam kaidah disebutkan hukum asal ibadah adalah haram sampai adanya dalil. Nah, lihat tuh garis bawah itu. Hukum asal ibadah adalah haram. Al-aslu fil ibadat at-tahrim. Hukum asal ibadah adalah haram sampai adanya dalil. Beda nggak dengan kaidah sebelumnya? Apa kalau sebelumnya? Hukum asal adat? Boleh. Kalau hukum asal ibadah? Haram. Beda. Terus, ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i berkata dengan kalimat hukum asal ibadah adalah tawakuf atau diam sampai datang dalil. Al-aslu fil ibadati at-tawakkuf. Hukum asal ibadah itu tawakuf, diam. Sampai ada dalil baru kemudian kita lakukan. Kalau tidak ada dalil, diam saja, nggak usah lakukan nih. Sampai ada kejelasan dalil dulu. Terus sekarang dalil kaidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Apakah mereka mempunyai sesembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Begitu pula dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, hati-hatilah dengan perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru atau dalam agama adalah bid'ah, dan bid'ah adalah sesat. Nah lihat dalil kaidahnya. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?
Yang punya syariat Allah, nggak boleh kita buat-buat syariat baru, nggak boleh. Terus dalil dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat suatu perkara baru dalam apa? Agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Juga hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Juga hadis dari Al-Irbad bin Sariyah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Hati-hatilah dengan perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka di sini dalil Al-Irbad bin Sariyah menunjukkan setiap perkara baru dalam agama semuanya sesat. Gak ada ya situ yang baik, gak ada. Atau istilahnya bid'ah hasanah tidak ada. Semuanya itu sesat. Nah sekarang untuk memahami hal ini, untuk memahami tentang masalah ibadah tadi yang tidak ada dasar, tidak ada tuntunan. Nah, tolong bedakan antara ibadah dan non-ibadah, dan nanti kita bahas syarat disebut bid'ah. Biar bapak-bapak, ibu-ibu nggak keras-keras banget. Gitu. Harus tahu ini. Jangan nanti kalau tahu cuma dalil itu tadi saja, itu sudah dolala finnar aja nanti kerjaannya. Harus punya ilmu lagi tambahan. Bersikap bagaimana, menyikapi bagaimana, itu berbeda. Ya, kalau tidak ada ilmu tambahan ini, wah itu sudah keluar dari majelis ini, nanti sudah jadi ahlul hadis, lawannya itu ahlul bid'ah nanti. Ini harus ada pelengkap di sini. Coba lihat membedakan ibadah non ibadah. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lebih memperjelas kaidah untuk membedakan ibadah dan non ibadah. Beliau rahimahullah berkata, hukum asal ibadah adalah tauqifiyah atau dilaksanakan jika ada dalil. Ibadah tidaklah diperintahkan sampai ada perintah dari Allah. Jika tidak, maka termasuk dalam firman Allah yang artinya, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Quran Surat Asy-Syura ayat 21. Sedangkan perkara adat atau non-ibadah, hukum asalnya adalah dimaafkan. Nah, garis bawah itu. Hukum asalnya dimaafkan. Terus, maka tidaklah ada larangan untuk dilakukan sampai datang dalil larangan. Jika tidak, maka termasuk dalam firman Allah yang artinya dalam surat Yunus ayat 59, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Oleh karena itu, Allah mencela orang-orang musyrik yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah dan mengharamkan yang tidak diharamkan. nah, jadi perbedaannya kalau ibadah sifatnya tauqifiyah. Dilaksanakan jika ada dalil. Ibadah tidaklah diperintahkan sampai ada perintah dari Allah. Itu perbedaannya ya. Terus perkara non ibadah hukum asalnya dimaafkan. Berarti kalau dimaafkan dibebaskan dulu. Maka tidaklah ada larangan untuk dilakukan sampai datang dalil larangan. Kalau tidak ada dalil larangan berarti boleh-boleh saja. Itu untuk perkara adat atau non ibadah. Jual beli masuk yang mana? Perkara ibadah atau adat? Hukum jual beli masuk mana? Ibadah atau adat? Hukum asal jual beli apa toh? Muamalah, adat apa ibadah? Secara hukum jual beli itu cuma adat saja. Itu beda dengan hukum sholat yang itu asli murni ibadah. Jual beli baru jadi ibadah kalau diniatkan untuk ibadah kan. Namun hukum asalnya apa? Boleh-boleh saja. Maka jual beli apapun itu bebas. Ada masalah jika apa kalau gitu? Ada dalil larangan, baru jual belinya masalah. Kalau tidak ada dalil larangan berarti hukum asalnya apa? Boleh-boleh saja.
Boleh nggak beli dengan cara pesan order aja? Boleh atau tidak? Boleh. Syariat nggak larang kok. Kalau gitu order secara online boleh nggak? Boleh. Syariat juga nggak larang. Kalau ada masalah saja baru situ jadi masalah. Ada dalil larangan. Oh ini ada titik masalah itu di sini. Nah itu baru masalah itu. Kalau tidak ada titik masalah di sini maka kembali ke hukum asal boleh saja. Terus sekarang syarat disebut bid'ah. Nah ini nih poin 3 ini nih harus diingat. Baca. Syarat disebut bid'ah. 1. Sesuatu yang baru atau dibuat-buat. 2. Sesuatu yang baru dalam agama. 3. Tidak disandarkan pada dalil syar'i. Nah ingat ya, 1 baru, 2 barunya dalam agama, 3 tidak disandarkan pada dalil syar'i. Contoh, HP itu baru nggak? Zaman Nabi ada atau tidak? Berarti bid'ah. Baru nggak? Baru. Bid'ah. Iya kan? Namun ada syarat kedua. Syarat kedua apa? Apa? Baru dalam hal agama. Maka nggak masuk HP di sini. Terus yang ketiga apa lagi? Yang ketiga apa? Tidak disandarkan pada dalil, berarti tidak ada dalil. Contoh ada baru dalam agama, sholat taraweh berjamaah. Nanti lihat sejarahnya itu sholat taraweh berjamaah itu Nabi baru lakukan beberapa malam, belum rutin 1 bulan penuh. Di bulan Ramadan cuma beberapa malam. Baru nggak? Baru. Dalam agama nggak? Iya. Namun syarat ketiga tidak terpenuhi, yaitu ternyata di sini ada dalil. Kenapa Nabi itu tidak lakukan? Dikarenakan ada faktor takut sholat tarawih itu jadi wajib. Maka beliau cuma keluar beberapa malam saja. Sehingga syarat ketiga disebut bid'ah, tidak bisa. Apalagi contoh yang lainnya, pengumpulan mushaf Al-Quran. Di zaman Nabi kan belum ada. Ya kan? Zaman Nabi belum ada itu. Baru dalam agama enggak? Iya, itu Al-Quran kita baca kok. Namun dalil ketiga, yang syarat ketiga, tidak disandarkan pada dalil syar'i. Oh ada dalilnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami itu yang turunkan Al-Quran, kami juga kata Allah, kami juga yang menjaganya. Bentuk menjaga mushaf Al-Quran ya tadi dibentuk dari jadi mushaf yang kita pakai saat ini. Selain orang itu hafalkan, dibentuk juga jadi mushaf, lembaran-lembaran. Dan itu sudah ada di masa sahabat. Namun sekarang lembarannya lebih bagus. Disatukan lagi mushafnya, mushaf Utsmani. Zaman Utsman ada beberapa yang lainnya dihapus, cuma 1 saja biar kaum muslimin itu sepakat dalam hal ini. Jadi 3 syarat tadi terpenuhi, baru disebut bid'ah. Apa tadi? 1, suatu yang baru. Yang kedua, baru dalam agama. Yang ketiga, tidak ada dalil syar'i. Namun kalau cuma tujuannya sebagai fasilitas, contoh sholat imamnya pakai mic. Perkara baru enggak? Baru. Dalam perihal ibadah enggak? Bukan. Kenapa? Mic ini bukan maksud untuk ibadah, namun cuma sarana. Tidak ada mic bisa sholat enggak? Bisa. Berarti dia tidak jadikan adanya mic ini sebagai sarana ibadah. Tidak jadikan wajib untuk mic itu ada. Tidak ada mic bisa enggak sholat? Bisa. Mic cuma membantu, berarti cuma fasilitas. Kalau tujuannya cuma fasilitas, tidak masalah. Contoh lagi, buat soft sholat. Sekarang sudah ada garis. Perkara baru enggak? Baru. Zaman Nabi tidak pernah ada.
Namun yang kedua tadi apa? Baru dalam agama? Iya, itu dalam agama. Namun cuma fasilitas membantu, bukan tujuan pokok. Seandainya tidak ada garis, sholat berjamaah masih bisa nggak? Masih bisa. Kalau jadi tujuan pokok harus ada itu. Nggak ada itu, wah kita nggak bisa ibadah ini yang dukung ini. Oh nggak bisa. Kalau ini enggak. Tidak ada itu, tidak masalah, ibadah masih bisa dijalankan. Itu cuma menunjang saja, memudahkan. Jadi bedakan, ada yang jadi fasilitas sarana saja. Itu tidak masalah. Tidak dilarang fasilitas ini, karena fasilitas ini bukan digunakan untuk ibadahnya. Cuma jadi sarana, cuma jadi fasilitas. Apalagi contohnya, sholat pakai sajadah, boleh atau tidak? Boleh. Itu kan bukan maksud ibadah. Orang sholat baru sah kalau pakai sajadah. Oh enggak, kita enggak bilang kayak begitu. Sajadah itu ada cuma menunjang saja. Tidak ada sajadah, bisa sholat enggak? Bisa. Orang bisa sholat langsung di lantai. Yang penting lantainya itu suci. Tempat sholatnya suci, bersih dari najis. Boleh dia gunakan untuk sholat. Jadi bedakan itu ya. Zakat pakai beras. Sesuatu yang baru enggak? Iya baru. Dalam agama atau tidak? Iya dalam agama. Namun ada pengkiasan. Kalau yang ketiga tidak masuk, ada dalil syar'i. Ada. Nabi maksudkan untuk makanan pokok. Karena Nabi SAW itu sebut bisa dengan gandum, bisa dengan kurma, bisa dengan keju. Nah ini jadi makanan pokok di masa silam. Kita terapkan untuk orang Indonesia saat ini adalah beras. Jadi beras ini bukan masuk kategori bid'ah. Karena dalil syar'inya ada. Jadi intinya kalau mau sebut bid'ah, ingat 3 ini. Ya, maka hati-hati kalau menghukumi bid'ah. Kurban sapi, dalilnya ada. Contoh lagi. Coba baca lagi, ibadah harus mencocoki. Ya, itu 6 hal tadi, ini yang penting. Ibadah harus mencocoki syariat dalam 6 hal. 1. Sebab, 2. Jenis, 3. Jumlah, 4. Tata cara, 5. Tempat, dan 6. Waktu. Hukum urf. Nah lihat, ibadah harus mencocoki syariat dalam 6 hal. 1 apa? Sebabnya. 2. Jenisnya. 3. Jumlahnya. 4. Tata caranya. 5. Tempat, 6. Waktu. Butuh diberi contoh enggak? Butuh diberi contoh atau tidak? Betul. Nah sekarang, ibadah yang tidak mencocoki sebab. Ibadah yang tidak mencocoki sebab. Ingat kaitannya gini ya. Sebab ini di masa Nabi ada. Namun Nabi tidak lakukan. Faktor pendorong untuk melakukannya juga ada. Yang menghalangi untuk Nabi lakukan tidak ada. Namun Nabi SAW tidak lakukan. Berarti kalau ada yang lakukan, belakangan ada yang lakukan. Nah itu masuk dalam kategori bid'ah. Itu masuk dalam kategori bid'ah. Contoh apa? Apa contohnya? Nih bapak-bapak. Tasbih saya gak mau masukkan bid'ah. Boleh? Apa? Ulang tahun. Itu nanti bukan masuk ini, bahasan ini dulu. Ada lagi? Ngajanin bayi, masih hilaf ulama. Ada lagi? Apa? Apa itu tahlilan? Sebabnya ada nggak di masa Nabi? Ada orang mati di masa Nabi? Ada sebab nggak di masa Nabi? Ada. Faktor pendorong untuk melakukannya butuh nggak untuk diselamati tadi? Butuh. Faktornya juga ada. Terus ada yang menghalangi untuk lakukan itu? Ada yang cegah-cegah Nabi? Enggak, Nabi bisa lakukan kok. Berarti tidak ada yang mencegah.
Tidak ada yang mencegah. Berarti sebabnya ada, faktor untuk melakukan juga ada kan? Terus tidak ada yang mencegah kan? Berarti masih bisa dilakukan di masa Nabi, namun tidak dilakukan alias Nabi tinggalkan. Iya kan? Tinggalkan apa? Selamatan tadi. Nabi tinggalkan nggak? Ada riwayat. Harusnya banyak. Siapa istri Nabi yang meninggal ketika beliau itu hidup? Khadijah. Apalagi? Zainab binti ibu. Ini sudah saya bahas di An-Nasr ya, lupa itu ibu-ibu itu. Siapa? Ya Allah, istrinya ada berapa? 11. Yang meninggal ketika hidup siapa? Khadijah. Sudah tahu kalau Khadijah. Satu lagi. Zainab siapa? Zainab itu banyak di masa Nabi. Binti Khuzaimah. Yang meninggal dari keluarga beliau yang lain, yang anak-anak ada nggak yang meninggal? Siapa? Anak laki-lakinya semuanya. Siapa? Abdullah, Qasim, Ibrahim. Ya kan? Terus putrinya ada yang meninggal. Si Zainab, ada juga Ruqayyah tadi kan ada. Ummu Kulsum lagi. 3 putri beliau, sisa Fatimah saja istrinya Ali. Setelah Nabi SAW meninggal baru dia ikut itu. Ya kan? Nah, momennya banyak sekali ini. Sebabnya ada nggak? Ada. Faktor untuk melakukannya, untuk bisa Nabi lakukan nggak? Bisa. Apa yang mau halangi? Tidak ada yang menghalangi juga kan? Sahabat-sahabat nggak larang Nabi juga kan? Enggak. Ini ada semuanya. Namun kok tidak dilakukan? Itu namanya Nabi punya sunnah tarkiyah, kita juga tinggalkan. Berarti kalau tinggalkan berarti lakukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ada 2. Jadi ingat baik-baik ini. Sunnah Nabi ada 2. Sunnah atau ajaran ya. Ada namanya sunnah fi'liyah yang Nabi kerjakan. Ada namanya sunnah tarkiyah. Nabi tinggalkan. Kalau Nabi tinggalkan, maka itu juga jadi sunnah bagi kita untuk tinggalkan pula. Jadi jangan kira sunnah itu cuma Nabi kerjakan saja gitu. Enggak. Ada sunnah juga yang Nabi itu tinggalkan. Kita tinggalkan juga sama pahalanya. Sama jalankan sunnah Nabi. Maka sunnah ada 2 tadi. Sunnah apa? Fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Fi'liyah ini bisa jadi ini secara umum ya. Namun kalau sunnah yang pertama ini ada bentuknya beliau ucapkan, ada bentuknya beliau kerjakan, ada bentuknya beliau menyetujui, ada bentuknya bentuk fisik beliau, tingkah laku. Nah ini yang biasanya kita nggak tahu tuh yang ini nih. Ini kan baru dengar nih. Tarkiyah ini. Kok Nabi nggak lakukan? Padahal tadi kan faktornya macam-macam kan tadi kan. Sebabnya ada. Kematian ada kok. Faktornya ada juga untuk lakukan ini. Wah ini kejadian-kejadiannya banyak kok. Terus tidak ada yang menghalangi kan? Nah, maka beliau tinggalkan. Maka jadi apa? Sunnah tarkiyah. Jadi sunnah itu bukan hanya Nabi lakukan saja, Nabi ucapkan, Nabi tetapkan. Bukan. Namun juga ada yang Nabi tinggalkan. Nih, ini yang kita banyak nggak tahu nih. Padahal tinggalkan itu juga bagian dari sunnah Nabi, bagian dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari sisi sebab. Contoh yang kedua jenis. Kurban itu dengan apa? Kurban. Unta, sapi, kambing. Nah, jenis hewannya dia ganti. Kurban dengan ayam, kurban dengan burung. Tadi saya cerita sama Pak Anto itu tadi. Ini betul ini Pak.
kurban dengan ayam burung ini di kampung saya nih, di Ambon sana. Saya dapat pertanyaan ini waktu saudara saya tanya saya lagi gitu, langsung dia tanya, Ustaz boleh nggak untuk dengan kurban dengan ayam dengan burung ini? Nggak boleh, karena tradisinya kayak begitu. Saya kira cuma teori aja, saya baru dapat ini, baru lihat langsung, ya Allah di kampung saya sendiri ternyata. PR saya lebih banyak. Saya cuma berani ngomong di sini aja, kalau pulang kampung nggak berani. Cemen jadinya, ciut dengan ini. Nanti ditendang dari kampung gimana? Terus sekarang jumlah. Kalau tadi contoh yang tidak menyesuaikan jenisnya tadi ya, kurban bukan dengan sapi, unta, kambing. Diganti apa? Ayam, burung. Nah sekarang jumlahnya nggak bersesuaian berarti. Apa contohnya? Sholat zuhurnya 5 rakaat. Sholat maghrib 4 rakaat. Bersesuaian jumlah nggak? Tidak. Namun boleh nggak kita tambah gitu, boleh nggak? Misalnya zakat fitrah berapa? Bayarnya berapa Pak? 2,5 sampai 3 kilo lah ya. Nah, Bapak bayar 6 kilo satu orang, boleh nggak? Kenapa boleh? Bid'ah itu 3 kilo tambahan. Saya sudah. Nggak sesuai jumlah. Apa 3 kilo tambahan tadi? Jadinya 6 kilo. Apa? Sodakoh. Boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh dia anggap zakat fitrahnya ya tambah lagi harus 6 kilo. Itu yang nggak boleh. Namun kalau itu sudah saya kasih lebih lah. Lebihin aja, dia bilang sama istrinya, lebihin aja semuanya kita ini. Kita ada 5 orang, 1 orang 6 kilo aja nggak apa-apa. Lebihin aja. Nah, maksudnya lebihin aja di sini, yang sisanya itu sodakoh. Boleh nggak? Boleh. Dia kan nggak nganggap afdol di situ. Contoh lagi, misalnya ba'da sholat, baca subhanallah berapa kali? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, saya jadikan subhanallah jadi 60 kali. Boleh nggak? Kan disuruh 33, iya. Enggak, saya mau jadikan 60, mau tambahan saja. Daripada ini saya nganggur-nganggur, saya tambah 60 aja. Kalau tidak dijadikan kebiasaan boleh. Namun tidak boleh nganggap itu afdolnya 60. Tetap disuruh berapa tadi? 33. Paham ini ya? Namun ada tambahan yang membuat masalah loh. Kalau ada dikasih tambahan situ buat masalah. Ada yang tidak jadi masalah. Contoh misalnya, artinya ibadah ini tidak jadi kita nganggap batal gitu enggak. Contoh tidak jadi masalah, namun kurang afdol tetap. Basuh anggota wudhu dia buat 4 kali. Tambahan berapa kalau gitu? 1. Ya, tambahan 1. Itu sudah berlebih. Namun 4 kali ini membatalkan wudhu enggak? Wudhunya jadi tidak sah? Tidak. Wudhunya tetap sah. Namun dia lakukan yang berlebih. Seharusnya cukup 3 saja. Sah. Sah atau tidak? Sah. Ada tambahan yang buat masalah. Sholat zuhurnya tadi 5 rakaat. Sah atau tidak sholat zuhurnya? Tidak. Ustaz saya daripada nganggur, sudahlah zuhur saya tambah aja lah. Enggak salah kamu itu. Karena ini satu kesatuan kalau sholat zuhur ini. Disuruh 4 ya 4, tambah 5 dengan sengaja, batal sholat zuhur. Kalau wudhu tadi jadi 4 kali tambahan 1 kali ini kan terpisah. Yang pokoknya sebenarnya cuma 3 tadi kan. Yang pokoknya cuma 3. 1 kali ada tambahan di situ, itu cuma tambahan saja. Tidak membuat wudhunya itu masalah. Terus sekarang, apalagi yang tidak mencocoki, tata cara. Apa tata cara? Rukuk dulu apa sujud dulu dalam sholat? Rukuk dulu. Namun dia dahulukan sujud dulu baru dia bangkit rukuk. Itu menyelisih tata cara. Apalagi tata cara yang lainnya? Apalagi Pak? Niat. Hah? Niat.
Sahurnya jam 6 pagi, bangun subuhnya telat. Akhirnya dia makan sahurnya juga jam 6 pagi, bukan tadi sebelum subuh tadi selesai sahurnya. Sah atau tidak? Tidak sah, menyelisih tata cara. Terus yang menyelisih tempat, apa tempat? Wukuf di Padang Arafah, dia wukufnya di gunung mana begitu. Tawaf hanya boleh di mana? Keliling Ka'bah. Dia tawafnya keliling kubur. Itikaf hanya boleh di mana? Itikaf masjid. Dia itikafnya di kamar. Itikaf enggak? Enggak. Itikaf cuma di dalam masjid, tempat. Disuruh di masjid, masjid. Dia menyelisih tempat berarti kalau dia cari selain masjid. Kemudian menyelisih waktu. Apa menyelisih waktu? Hah? Buka puasa sebelum waktunya bisa. Sholat zuhur sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir di barat. Sholat duhanya, ini kesalahan ini biasanya ini sholat isyraq nih. Matahari baru terbit sudah sholat isyraq, syuruk. Padahal harus tunggu kan? Nunggu sampai matahari meninggi. Dia tahu, sudah ada terbit. Terbit itu belum. Tambah 10 sampai 15 menit. Baru lakukan sholat isyraq, lakukan sholat syuruk. Belum memenuhi ini, itu nanti sholat ketika 2 tanduk setan itu muncul. Karena 2 tanduk setan itu muncul ketika matahari terbit, ketika matahari tenggelam. Nah, itu tentang ibadah. Terus sekarang hukum urf. Berarti kesimpulannya ibadah tadi gimana? Hukum asalnya gimana? Haram dilakukan ibadah. Move on dong. Kurang kopi paling mantap. Hukum asal adat bagaimana? Boleh. Hukum asal ibadah? Haram. Ingat aja itu kaidahnya 2 itu ya. Jangan dibalik. Hukum asal ibadah boleh, hukum asal adat haram, hancur. Ibadahnya jadi bebas gitu. Adatnya susah dia hidupnya. Apa-apa larangan semua. Dibalik, hukum asal ibadah itu haram, hukum asal adat boleh. Terus sekarang hukum urf. Hukum urf. Dalam kaidah disebutkan adat itu bisa dijadikan sandaran hukum. Al-adatu muhakkamatun. Ya, terus perbedaan urf dan adat. Nah, sekarang kalimat yang kita bahas ini sebenarnya urfnya. Urfnya nanti ada beberapa istilah, nanti kita harus pakai standar urf di sini. Nah, lanjut. Adat itu terkait dengan individu, sedangkan urf terkait dengan masyarakat. Nah, berarti lebih luas mana? Urf apa adat? Urf. Kalau adat cuma kebiasaan orang per orang. Nah, makanya karena kita menyebut, lihat ada istilah di bawah. Karenanya kita menyebut adatul mar'ah fil haid, artinya kebiasaan wanita ketika haid karena terkait perorangan. Iya kan? Wanita haid kebiasaannya perorangan kan? Apa satu kampung semua kebiasaan haidnya sama? Enggak. Kan beda-beda. Ada yang 7 hari, ada yang 6 hari, ada yang 9 hari Ustadz, ini ada yang 8 hari. Beda-beda. Berindividu itu. Maka disebut adatul mar'a fil haid. Adat kebiasaan wanita saat haid berapa hari. Terus yang kedua, besarnya nafkah kembali pada urf. Yang dimaksud adalah urf keumuman masyarakat. Nah, rata-rata kan masyarakat kita bisa lihat satu kampung ini urf kebiasaan masyarakat ini, mereka itu untuk nafkahnya bagaimana? Rata-rata sama kalau satu masyarakat itu. Ya paling cuma 1-2 saja yang berbeda gitu. Namun rata-rata masyarakatnya sama. Ya, UMR-nya nanti Gunung Kidul ya beda dengan UMR-nya Jakarta. Kan sama, diratakan semuanya itu. Maka urf sifatnya untuk masyarakat, kalau adat sifatnya untuk individu. Terus dalil kaidah. Dalil kaidah. Ayat yang menyebutkan tentang urf adalah surat Al-Baqarah ayat 233. Yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Juga tentang memakan harta anak yatim bagi yang miskin. Dalam surat An-Nisa ayat 6.
yang artinya, dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Nah, lihat yang pertama tadi, nafkah dari suami kepada istri dan anak-anak sesuai cara yang ma'ruf. Ma'ruf berarti sesuai urf, berarti sesuai kebiasaan yang ada di masyarakatnya. Contoh, kebiasaan di masyarakatnya tinggal di sini, untuk yang ibu-ibu biasanya ada pembantu, berarti urfnya. Itu namanya cara yang ma'ruf, berarti dikasih pembantu. Urfnya kalau di tempat ini, masyarakat di sini, yang perempuan itu tidak diharuskan untuk masak, bisa makan di warung. Paham ibu? Nah, harus gak dia masak? Oh, tergantung masyarakatnya gimana. Kalau wong Gunung Kidul beda lagi. Pakai standar sana. Apa standar sana? Istri masak. Istri ngapain lagi? Nyuci. Sudah urfnya. Jadi nggak bisa diprotes. Wah, kok kejam banget. Wah, enggak. Urf itu. Itu yang ma'rufnya kayak gitu. Itu dalam hal nafkah. Terus yang di bawahnya ayat yang kedua, wa man kana fakiran falyakul bi ma'ruf. Jika yang merawat anak yatim itu miskin, maka dia boleh mengambil harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf. Berarti kalau nggak miskin, nggak boleh ambil. Ada orang kaya nyantuni anak yatim. Anak yatim ini punya harta. Boleh nggak diambil? Tidak boleh. Ini cukup untuk yang miskin, yang kerjanya untuk pas-pasan, nafkahnya tidak bisa terpenuhi, terus dia harus merawat anak yatim lagi. Anak yatim ini punya harta, dia boleh ambil untuk sekadar kebutuhan saja, tidak boleh lebih. Kalau dia ambil lebih, anak yatimnya misalnya dia punya harta, ini ada 5 juta, dia ambil 4 juta untuk dia, 1 juta untuk anak yatim tadi, zalim. Dia cuma ngambil sekadar kebutuhannya, itu namanya cara yang ma'ruf. Sekarang kapan urf itu berlaku? Pertama, urf itu berlaku secara umum, sehingga ada kaedah di kalangan para ulama. Ibrah itu dilihat dari sesuatu yang berlaku umum, bukan yang jarang-jarang terjadi. Ya, ibrah itu berlaku umum, bukan yang jarang-jarang terjadi. Al-ibratu lil ghalib, asya'i dunan nadir. Suatu hukum itu dilihat dari keumuman, bukan dilihat dari yang jarang-jarang. Maka yang jarang-jarang tidak perlu dibahas. Contoh, Ustadz, bagaimana cara menghadap kiblat ketika kita berada di planet Mars? Perlu nggak dijawab? Nggak perlu, jarang-jarang kok. Hukum tadi cuma berlaku ketika apa tadi? Sesuatu yang sering terjadi itu, secara umum terjadi. Umumnya orang itu gimana kalau safar? Kan belum ada kan? Belum. Tunggu dulu ada perumahan di sana, baru itu nanya lagi di situ. Kalau belum ada, belum. Itu perkara yang jarang terjadi. Ustadz, kalau saya di dalam air terus datang waktu sholat, saya pas lagi menyelam ini di dalam, saya sholatnya bagaimana? Nggak ada yang lakukan kayak gitu. Kamu naik aja sudah, baru sholat nanti di atas. Itu sesuatu yang jarang-jarang gak usah dibahas. Berlaku umum, yang berlaku maka urf kalau dibahas itu yang berlaku umum. Yang namanya safar itu yang berlaku umum tuh jauh biasanya ditempuh, bukan yang dekat. Ya, dekat tuh orang nggak perlu tanya saya qashar sholat nggak. Safar itu kalau dia butuh tanya saya perlu qashar sholat, kalau dia nganggap jauh, karena itu berlaku umum, dia butuh qashar sholat. Berarti safar, bagaimana safar? Kapan qasharnya? Dari sini ke Bogor sudah ini belum? Qashar belum? Berapa jaraknya? 60? Belum. 80 lebih? Namun kebiasaan orang sini gimana? Nganggap ke Bogor itu jauh nggak? Jauh. Tol. Ke Bandung? Bandung jauh nggak? Jauh. Nah, itu nggak usah bilang jarak lagi, sudah oh jauh, safar. Gitu. Ke Jogja, Gunung Kidul. Jauh sekali.
Pantai Baron. Walaupun naik pesawat. Iya kan? Nah, jauh. Itu nggak usah ditanya jarak. Sudah berlaku umum, orang kalau dari sini ke Gunung Kidul menganggapnya itu safar jauh. Itu urfnya. Berarti dianggap apa? Safar. Kalau yang dekat-dekat nggak usah ditanya, saya qashar sholat apa tidak. Ya, saya ke Jakarta Barat, sana wah cuma tol. Nggak usah ditanya. Ini orang jarang tanya kan? Tanya kayak gini, dia tanya itu ketika umumnya itu pergi safar yang jauh. Terus yang kedua. Kedua, urf itu tidak menyelisihi syariat. Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz Asy-Syafri menyatakan bahwa misal ada rumah yang dibangun terbuka hingga wanita tidak tertutupi dalam rumah. Urf seperti ini menyelisihi syariat. Begitu pula beliau contohkan misal urf laki-laki di masyarakat berpakaian isbal atau menjulur di bawah mata kaki, maka tidaklah dianggap urf semacam ini. Nah, urf itu kalau tidak menyelisihi syariat. Contoh tadi rumah. Nah, contoh rumah. Nah, kalau orang Indonesia itu rumah, ini jalan ya. Ini rumah. Langsung di sini pintu toh. Ya, kalau orang Arab ini baru pagar. Ini rumah, pintunya di dalam, ini tutup pagar tinggi. Kenapa tutup pagar tinggi? Nah, biar orang-orang nggak langsung lihat ke dalam. Ada pintu lagi tertutup. Kalau pintu ini kebuka masih ada pagar luar. Itu tadi maksudnya kata Syekh Asy-Syafri tadi. Syekh Asy-Syafri tadi yang saya sebut itu calon, kalau nggak salah dia mau jadi mufti nanti, mufti kerajaan Saudi Arabia. Mufti itu yang penggantinya yang sekarang nanti, Syekh Abdul Aziz. Nah, orang Arab di sini nganggap ini menyelisih kalau ini langsung. Maka tertutup. Mereka biasanya kalau rumah orang Arab, termasuk di Indonesia juga, kalau ada orang Arab situ rumahnya rata-rata pagarnya itu dibuat tinggi-tinggi. Itu maksudnya. Maka urf tadi tidak menyelisih syariat. Itu baru dianggap urf dulu. Berarti kalau dari kaidah nomor 2 ini, kalau urfnya menyelisih syariat, berarti urf ini tidak dipakai. Maka kalau ke masalah safar tadi para ulama punya pembahasan, kalau ada di situ safarnya maksiat, maka tidak ada qashar sholat. Itu pembahasan ulama. Terus yang ketiga. 3. Urf yang dijadikan standar adalah urf yang belakangan, bukan urf yang baru-baru saja ada. Misal 100 tahun yang lalu ada yang membeli dari orang lain sebesar 60 rial. Maka yang dijadikan standar adalah bukan rial saat ini atau yang bentuknya kertas, namun rial yang dulu ada yang bentuknya perak. Nah, ini tentang pembahasan. Kalau disebutkan urf zaman dulu berarti harus pakai patokan zaman dulu. Kalau urf zaman sekarang harus standarnya sekarang berarti. Namun kalau dia lagi bicara zaman dulu berarti patokannya dulu sekali. Jangan dibawa pada zaman ini. Terus yang keempat. Urf berlaku selama tidak ada kalimat sharih atau tegas. Misalnya, seseorang meletakkan makanan di depan yang lain. Secara urf makanan tersebut bisa langsung dimakan. Karena diletakkannya makanan tadi sudah dianggap sebagai suatu izin. Namun jika ketika makanan tadi disajikan lalu disebut janganlah makanan tersebut disantap, berarti urf tidak lagi berlaku. Taib, berarti izin itu ada 2 macam. Izin itu ngomong langsung pada yang punya, izin secara lisan. Izin yang kedua, izin urfi. Izin secara urf. Ada sendal nih ya. Ini taruhlah di masjid ini, saya mau ke masjid. Sendal ada di luar. Ada sendal situ cuma sendal jepit aja. Terus sudah ada tulisan lagi. Kalau ada tulisan lebih mudah lagi. Ini punya masjid. Perlu nggak minta izin sama DKM-nya? Perlu nggak minta izin? Oh enggak. Sudah urfi. Sudah urfi itu. Itu nggak perlu minta izin. Sekarang, boleh nggak tidur-tiduran dalam masjid? Harus minta izin dulu nggak?
Kalau Jakarta gimana? Tergantung DKM. Kan tergantung, DKM-nya kan ada yang nulis kan? Iya. Di dalam masjid ini tolong tidak tidur-tiduran, iya kan? Ah, berarti nggak boleh. Kalau nggak ada tulisan? Boleh. Boleh. Asalnya boleh. Nggak boleh larang-larang dong. Iya. Kalau saya tidur situ, mana Pak dalil larangannya? Kan boleh, izin urfi, artinya sudah diizinkan. Kalau ada tulisan baru, oh tidak boleh berarti. Itu namanya izin urfi. Sama juga ada pohon, ada di depan rumah tetangga. Tetangga ini bolehin anak-anak datang aja ngambil, ada mangga, ada jambu, mau ngambil silahkan. Sudah orang-orang tahu kalau tuan rumah ini baiknya bukan main. Orang yang lain lewat terus lihat, wih ada anak nyolong jambu itu, ada anak nyolong mangga. Nah, ternyata sudah dapat izin secara apa? Urfi. Boleh nggak? Boleh. Itu izin urfi namanya. Izin ada dua berarti. Ada izin urfi, ada izin secara lisan. Kalau kita sudah tahu kebiasaan, boleh-boleh saja dipakai. Boleh-boleh saja diambil. Namun kalau asalnya kita tidak tahu, mendingan minta izin. Itu urf ya. Nah, contoh tadi, ini minuman ditaruh. Saya sudah boleh minum nggak? Kalau kebiasaan orang sini bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh. Ini urf yang ada di Bintaro seperti itu. Kalau di Jawa boleh nggak? Baru ditaruh? Belum. Kenapa? Urf di sana tunggu dipersilahkan. Monggo gitu. Maka ada kadang basa-basi. Pak ini haus nih. Oh iya silakan Ustaz. Nah karena dia belum ngomong. Orang Jawa itu urfnya kayak gitu. Jadi jangan nyelonong aja. Enggak tahu Ustaz. Kalau mau nikah sama orang Jawa gitu harus tahu. Itu urf itu. Dihargai urfnya. Nggak boleh diapa-apain, diam aja. Beda kalau dengan orang Papua, orang Ambon gitu. Datang, wah enak sekali nih. Dibuka itu. Nggak usah ngomong sama tuan rumah. Karena sudah tahu diletakkan kok. Orang Timur tuh nggak punya adat kayak begitu. Beda dengan orang Jawa. Urf. Paham kan? Nah, nanti kalau ke DS gitu ya. Kalau haus nih, oh tunggu dipersilakan dulu. Ngelak sudah haus gini. Tunggu, Pak boleh nggak minum gitu aja. Karena urfnya di sana kayak gitu. Ini saya boleh minum nggak ini? Oh urf, sudah izin urfi. Nah sekarang kita lihat penerapan kaedahnya urf tadi, hukum urf. Apa saja hukum-hukum yang kita memperhatikan urf kebiasaan masyarakat? Satu, mempergauli istri di sini berlaku sesuai urf yang ada. Nah, masalah menafkahi, diberi rumah, diberi pakaian, urfnya bagaimana di masyarakat itu? Standarnya pakai standar yang ada di masyarakat. Sampai pada hal misalnya mas kawinnya, maharnya, kadang pakai urf juga. Urf yang berlaku di situ seandainya misalnya mas kawinnya ini utang, boleh nggak? Boleh saja. Dia belum sebutkan ini mas kawinnya, sudah akad gitu. Mas kawin ditunda atau mas kawin itu tidak tunai. Ya, maka mas kawinnya kalau dia tidak sebut bagaimana? Mas kawin sebagaimana yang berlaku di masyarakat. Umumnya masyarakat kita apa kalau begitu? Kalau masyarakat kampung apa? Hah? Seperangkat alat sholat. Nah, berarti utangnya dia seperangkat alat sholat. Urfiah. Enak, makanya nikah sama orang kampung. Terus yang kedua. 2. Apakah di rumah harus disediakan pembantu ataukah tidak? Tergantung pada urf. Nah, tergantung pada urf. Orang Arab rata-rata butuh pembantu. Urfnya masyarakatnya. Istri-istrinya di rumah tidak kerja sendiri, ada pembantu. Butuh supir, ada supir. Tergantung urf masing-masing masyarakat. Yang ketiga. 3. Begitu pula birrul walidain atau berbakti pada orang tua dan silaturahim. Bagaimana cara melakukannya? Ini juga dikembalikan pada urf. Nah, pada urfnya itu gimana birrul walidainnya? Oh, kalau lebaran harus pulang. Orang tuanya masih ada. Ah, itu namanya birrul walidain. Dia kok nggak pulang-pulang, apalagi pas Idul Fitri orang tuanya nunggu. Oh, berarti tidak birrul
walidain, urf. Silaturahimnya gimana? Kalau ada acara keluarga, ada yang nikahan, ya wajarnya ya datang. Itu namanya lagi silaturahim. Maka setiap ada acara ini dia sempatkan untuk hadir. Itu cara silaturahimnya kayak gitu. Terus yang keempat. 4. Ada juga istilah dalam akad muamalah yaitu sudah menggenggam atau menerima barang dan menjaga barang. Ini juga kembalikan pada urf yang ada. Nah, ini jual beli nih. Gini. Saya punya barang. Namun saya beli dari pihak pertama, saya pihak kedua, ada pihak ketiga. Barang masih di situ, di pihak pertama. Sebelum barang ini saya jual ke pihak ketiga, apa yang mesti dilakukan? Saya sudah beli ini pada pihak pertama ini, namun barangnya belum sampai kepada saya, pihak kedua. Saya mau jual pada pihak ketiga, harus apa dulu? Ada barangnya. Saya serah terima barang. Nah, serah terima itu bagaimana caranya? Barangnya kalau menurut urf gimana kalau gitu? Nyampe dulu ke saya kan? Sudah nyampe ke saya baru diserahkan kepada pihak yang ketiga. Gitu. Nyampe dulu yang punya ini, yang punya. Pihak kedua tadi yang punya kan? Nyampe dulu di sini baru serahkan itu kepada pihak yang ketiga. Jadi nggak langsung dari pihak pertama langsung kasih ke pihak ketiga. Berarti tidak ada serah terima. Itu namanya jual beli barang yang belum dimiliki. Masuk kategori jual beli yang belum dimiliki. Terus dropship gimana dong? Gimana ibu-ibu? Dropship boleh nggak? Kata siapa? Boleh. Akad salam. Boleh nggak? Tergantung. Kan pihak pertama ini yang punya barang. Saya pihak kedua, saya sudah minta izin nggak sama pihak pertama langsung kirim kepada pihak ketiga? Saya jadi wakilnya dong. Saya jadi wakilnya, makelar. Saya bilang, ini saya sudah transaksinya ini tolong nanti kirim langsung ke pihak ketiga. Berarti dia sudah turut serta juga untuk tanggung jawab, boleh. Tidak ada masalah di situ. Yang biasanya yang masalah itu kalau dropshipnya dia minta pada pihak pertama kirim, dia nggak beritahu kalau itu, ya dia punya barang ini orang lain yang beli, bukan dia. Langsung lempar pada pihak ketiga. Dan dia seolah-olah lepas tanggung jawab. Ya, seperti ini yang masalah. Karena tidak ada kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua tadi. Terus yang kelima. 5. Jika memerintahkan seseorang untuk membawa suatu barang, lalu awalnya tidak diberi upah, maka upah yang berlaku adalah upah pada umumnya yang berlaku. Yaitu yang berlaku secara urf. Misalnya ini paling mungkin ini kapan ya kalau bawa barang nih ya. Di pasar ya, pasar ada ya. Nah di pasar itu biasanya kalau bawa barang rata-rata yang tukang mikul barang tadi minta 10.000. Dia sudah bawanya sampai di mobil. Berapa upahnya? Upah yang berlaku. Sesuaikan dengan urf kebiasaan yang ada di pasar itu. Terus yang ke-6. 6. Memanfaatkan barang orang lain atau memanfaatkan barang orang lain karena sudah kenal itu biasa. Nah, memanfaatkan orang lain itu biasa, boleh. Atau situ karena sudah kenal. Ya, sudah kenal, ini ada teman satu kos sama-sama, setiap harinya pinjam motornya terus. Dia tahu di sini sudah ambil kunci aja, tanpa bilang dia juga bisa ambil motornya, ambil kuncinya langsung bawa motor tadi. Oh ternyata motor saya dibawa oleh teman saya, dia sudah tahu juga, berarti sudah ridho. Tanpa izin secara lisan, cukup izin apa tadi namanya? Urfi, maka sudah dianggap sebagai apa? Izin. Wallahu a'lam bissawab. Bolehkah kita memberi tips kepada petugas parkir di mal ketika ada imbauan dari pihak malnya untuk tidak memberi tips kepada petugasnya? Berarti tidak boleh beri. Di jam dinding masjid tertera saat waktu syuruk, apakah berarti kita tidak boleh saat pada waktu tersebut ya Ustadz? Biasanya itu baru jam terbit matahari, tambah lagi 10 menit. Jakarta Puncak, puncak Jakarta termasuk safar atau tidak? Berapa kilo? Kalau bingung kebiasaan masyarakatnya itu bagaimana? Hitung saja jaraknya berapa? Di atas 85 atau tidak? Sampai puncak? Enggak sampai?
Belum sampai 85. Maka baiknya tidak dianggap safar. Bagaimana tentang olahraga Ustaz? Contoh wanita jika berolahraga biasanya memakai celana panjang karena lebih leluasa. Apabila pakaian dan celananya longgar apakah tidak masalah? Aduh ibu-ibu. Ya gimana lagi ya? Ya bingung juga saya mau kasih jawaban nih. Tolong dijelaskan lagi tentang safar maksiat. Aduh. Nanti ya, kapan-kapan ya. Bagaimana dengan lomba dalam olahraga, apakah boleh? Lombanya gimana? Ada taruhan nggak? Kalau setiap peserta yang ikut tadi ada pasang taruhan, hadiah diambil dari situ, berarti masuk apa? Judi. Apa hukumnya wanita berceramah di hadapan laki-laki, wanita di hadapan wanita? Bagaimana bila penentuan safar karena urf tapi di sana ada hal yang bukan biasa, tidak biasa kita lakukan, misal rencana ke Bogor. Kita pribadi jarang ke Bogor memerlukan persiapan, bawa bekal dan lain-lain. Bagaimana bila dikaitkan dengan safar itu separuh adab, sementara untuk ke Bogor bukan jarak yang jauh, sehingga ada yang berpendapat bahwa ke Bogor termasuk safar. Kalau kita saja sudah secara ini nganggap bukan jarak yang jauh, berarti tidak safar. Jangan masukkan safar. Bisa saja jaraknya 100 kilo sekalipun kita nganggap dekat. Ya, masyarakatnya nganggap biasa, maka seperti itu tidak dianggap safar. Pakai urf berarti. Bagaimana menyikapi perbedaan sikap penerimaan urf yang berlaku umum dengan keinginan meraih keutamaan beramal? Contoh bertakziah dan besuk orang sakit. Terkadang sikap masyarakat umum masih merasa aneh kalau seorang bertakziah atau besuk ke orang lain yang tidak terlalu kenal. Kalau di sini nggak usah pedulikan masyarakat, kita tetap takziah walaupun masyarakat komentarnya macam-macam. Kalau bisa disimpulkan dari kajian ini, selama adat dan urf tidak bertentangan dengan syariat berarti oke ya Pak? Iya oke Bu, oke. Oke saja. Dan agar mempermudah hidup kita sehari-hari sesuai ridho Allah, iya. Adat urf bebas, iya kan? Boleh-boleh saja. Ya. Kalau urf ini tadi yang kaidah ketiga itu cuma jadi standar ini. Kayak tadi safar pakai urf, berbuat baik pada orang tua pakai urf, silaturahim juga pakai urf, beri nafkah pada istri juga pakai urf. Namun kalau tadi bahas yang adat dan ibadah, kalau ibadah hukum asalnya haram, kalau adat hukum asalnya boleh. Yang rumah pakai pagar, kecenderungan di Jakarta sekarang perumahan klaster tanpa pagar. Kalau bisa menjaga aurat penghuni dalam rumah bisa tidak terlihat. Bolehkah tetap tanpa pagar? Boleh saja, yang penting pintu rumah tadi dijaga, tidak terbuka-buka biar orang luar tidak lihat aurat dalam rumah. Indonesia adalah negara demokrasi. Undang-undang menyesuaikan urf. Nah ini masalah lain lagi nih, undang-undang ini. Bagaimana dengan sikap kita sebagai mukmin? Apakah adat demokrasi tidak sesuai syariat Islam? Nanti nilai sendirilah. Demokrasi dengan konsekuensi-konsekuensinya yang ada, bagaimana pertimbangannya dengan hukum Islam itu? Islam itu kalau memutuskan sesuatu, orang-orang yang baik-baik saja nanti untuk putuskan. Ahlul hilli wal aqd biasanya kalau untuk menentukan ini. Ada suatu masalah ingin dipecahkan nih, ini ada pemimpin baru, orang-orang baik-baik saja itu nanti memutuskan. Enggak semua orang. Kalau demokrasi semua dianggap sama. Belum lagi konsekuensi-konsekuensi tinggal di negara demokrasi. Ada demo macam-macam dan seterusnya. Ada yang tanya langsung? Monggo. Ustazah berhadapan dengan akhwat, tapi ustazah berhadapan dengan ikhwan. Harus dengan akhwat saja, tidak ada ikhwan di situ. Ada lagi? Ya, itu urfnya urf yang tidak sesuai syariat. Ada lagi? Ya, Pak Ari, belakang. Sebentar. Hukum? Pemerintah larang nggak? Larang, ya sudah berarti.
Berarti tergantung keputusan pemerintah tadi. Ya. Kalau tidur di masjid yang nggak ada larangannya nggak apa-apa, Ustaz. Iya. Cuma kalau menggunakan fasilitas masjid yang khusus gitu, kayak ngecas handphone lah. Asalnya izin urfi ada nggak? Kan nggak ada larang-larangan juga kan? Dan itu wattnya nggak banyak juga kan? Kalau masjid larang kayak gini kok pelit banget masjidnya. Urfi seperti itu, izin urfi. Boleh-boleh saja. Ada lagi? Monggo. Ada lagi? Bapak ada langsung? Terkait konflik wamena dan pemikiran masyarakatnya, apakah jika kita mengikuti adat istiadat mereka untuk menyelamatkan nyawa diri sendiri dan keluarga apakah berdosa? Dan apa sikap kita untuk konflik tersebut sementara saudara muslim banyak yang dizolimi selain berdoa? Karena masalah beda ya di sini Pak Bu. Ini bukan masalah mau masuk ke wilayah mereka gitu. Karena dari dulu memang sudah setahu saya selama saya tinggal di sana, memang orang kalau tinggal di sana sudah was-was besar, apalagi kalau di Wamena gitu. Keadaan kultur masyarakatnya berbeda. Mereka saja jam 8 malam saja sudah tidak boleh keluar rumah. Jam 8 malam. Keluar rumah, apalagi kalau itu pendatang, rawan sekali. Maka biasanya masalah. Sehingga masalahnya itu kompleks sekali di sini. Ada backingan dari pihak yang disebut Operasi Papua Merdeka, nah itu OPM lah. Ada juga keadaan masyarakat yang wataknya seperti itu. Kalau orang-orang pernah tinggal sana tahu, jadi nganggap kayak biasa kayak begitu, memang kelakuannya kayak gitu jahatnya. Uang di kota Jayapura saja itu sering terjadi penculikan itu, orang-orang luar sering diculik. Ya, kadang dikasih ancaman, nanti diculik, kemudian minta diganti rugi berapa begitu. Sudah biasa, pekerja-pekerja juga kayak gitu. Kan sebelum peristiwa ini kan ada di daerah situ juga, sebelumnya kan ada OPM juga kan tangkap beberapa pekerja yang kerja jalan kalau nggak salah itu, ada sekitar 30-an itu. Kan itu ditawan, terus minta ganti rugi. Minta ganti rugi besar itu. Sebelum tadi ya kasus Wamena yang sekarang besar itu terjadi. Pokoknya sekarang banyak berdoa saja. Kalau bantuan pun yang saya ketahui cuma bisa memberikan lewat Jayapura. Nggak bisa langsung datang ke Wamenanya. Karena masih rawan sekali di sana. Jadi cuma kirim dari Jayapura, ada stok makanan yang dikirim ke Wamena sana, ada pesawat Hercules dan yang lainnya yang pergi langsung ke sana. Adapun kalau langsung, wallahu alam saya tidak tahu caranya. Karena satu-satunya jalur hanya lewat pesawat saja. Tidak bisa lewat darat. Karena itu di pertengahan di puncak Jayawijaya, daerah dingin. Seperti itu. Ada lagi yang nanya? Ibu-ibu? Pak Gun. Nanya Pak, itu kasus terakhir ini dalam 2 hari terakhir ini terjadi dua acara yang menggunakan ada acara doa bersama. Itu acara di Garuda Indonesia Airways, kemudian acara di pelantikan anggota DPR kemarin. Di acara Garuda itu di acara doa dengan catatan tata cara Kristen. Karena kemudian jurusnya mungkin agamanya Kristen atau agama lain saya nggak tahu. Kemudian yang kedua, kemarin hampir kebobolan di sidang DPR itu yang membaca itu harusnya perempuan dengan tata cara Kristen, tapi ketahuan oleh ketua MPR, kemudian diambil alih oleh ketua DPR dengan cara Islam lalu singkat. Jadi bagaimana sikap kita dengan situasi atau dalam seperti ini? Situasinya satu, banyak berdoa pada Allah untuk kebaikan negeri. Yang kedua, sibukkan waktu saja untuk thalabul ilmi. Yang ketiga, sikapnya kalau saya sendiri ya cuek-cuek saja.
Namun kalau mau beri peringatan, ada yang orang dekat mau beritahu bisa langsung gitu. Yang penting kita ingatkan masyarakat yang kayak begini tidak perlu diikuti. Ya itulah yang saat ini, zaman ini banyak sabar sikap kita saat ini. Mau menyikapi nanti yuk kita serba salah, mau ini nanti bertindak lagi kita serba salah juga. Yang penting ada tokoh agama, ingatkan tadi perbuatan-perbuatan yang keliru. Seperti itu tugas sekarang. Tugasnya makin berat. Karena merongrong akidah saat ini. Ya. Kalau hukum mengaminkan doa orang kafir gimana? Mengaminkan doa orang kafir. Aduh. Wallahu a'lam. Misal kami jual rumah atau tanah dan pembeli menggunakan fasilitas KPR, bagaimana hukumnya bagi penerima atau penjual? Masalahnya bermasalah ketika penerima atau penjualnya di sini dua-duanya kena, karena ada sistem KPR tadi yang bermasalah. Saat ini pemerintah menetapkan UU sudah tidak sesuai dengan syariat Islam. Apakah wajib hukumnya untuk tetap taat kepada pemimpin atau harus diperangi oleh umat Islam? Tugasnya sabar. Kalau mau amannya nggak usah baca berita aja deh, ngaji aja. Lebih aman itu, cuek aja. Wallahu a'lam. Jadi sikap saya selama itu seperti itu. Kebanyakan cueknya nggak ambil peduli. Ini aja saya baru tahu ada undang-undang kayak begini. Nggak ambil pusing saya, ada demo di mana ini, ada masalah apa, saya nggak mau baca. Mendingan saya baca berita bola daripada ini berita demo-demo tadi itu. Karena sistemnya ya sudah bermasalah. Maka capek juga kita bahas. Baik, ada lagi? Cukup? Alhamdulillah, saya bisa pulang. Baik, itu saja. Mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah dan keberkahan untuk setiap majelis ilmu yang kita hadiri, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, setiap perintah kita jalankan, larangan-larangan kita jauhi demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pengumuman terakhir, kami masih menerima bantuan untuk korban bencana di Ambon karena saya 2 hari kemarin Selasa dan Rabu ada di sana. Yang saat ini dibutuhkan ada di daerah namanya Liang, itu yang rumah-rumah pada hancur. Kemudian korban juga banyak di daerah tersebut dibandingkan tempat yang lain. Yang dibutuhkan saat ini ada pembangunan sekolah yang bina mu'alaf, namanya pesantren Al-Ansor. Yang kemarin saya terakhir sebelum saya terbang, saya mengadakan kajian akbar dulu, mengundang warga sekitar. Nah, sekolah ini bangunannya pada runtuh semuanya karena konstruksinya nggak bagus. Dari sisi tanah, dari sisi campurannya, macam-macamnya kurang bagus. Sehingga anak-anak sekarang cuma sekolahnya di tenda-tenda. Nah, nanti kalau ada yang masih ingin memberikan bantuan, kami masih menerima. Ya, masih seterusnya. Saya tulis tanggal 5 masih menerima seterusnya sebenarnya. Karena sekolah ini ingin Darussholihin bangun dari awal lagi dengan konstruksi yang lebih bagus. Tempatnya di daerah Liang, sekitar 1 jam dari kota Ambon. 1 jam dari kota Ambon, 1 jam dari bandara juga. Jadi agak jauh. Hah? Nomor akunnya nanti saya kasih, kalau ada yang butuh akun saya kasih, ada nomornya. Baik, itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.